Selamat datang di X Undercover. Channel ini merupakan perbincangan antara Dr. Jaya dan Pak Franky yang bertujuan untuk edukasi serta menceritakan pengalaman Dr. Jaya sebagai ahli forensik dan patologi. Sekedar informasi terkait jadwal tayang X Undercover yang akan tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Maka dari itu, untuk mendukung channel ini agar selalu memberikan tayangan yang informatif dan edukatif, kalian bisa dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Dan selamat menonton! Ginjal 2, kita punya ginjal 2 saluran. Saluran ginjal namanya ureter. Nah, saluran ginjal 2 biji itu yang turun ke bawah sampai ke kandung kemih. Kandung kemih di daerah panggul situ. Kandung kemih itu kecil lah, ukurannya setengah liter lah segini. Seginilah setangan ini. Setengah liter sampai 1 liter. Kencingnya masuk ke situ, uret. Jadi ginjal, ureter masuk ke kandung kemih. Baru uretra itu keluar. Ada beberapa orang kalau dia kekebalannya memang jelek sekali ya, Franky ya. Bukan cuma dia menjalar sampai ke ginjal, dari ginjal bisa menyebar ke seluruh tubuh, Franky. Jadi infeksi seluruh tubuh. Nah, itulah yang bisa bikin mati. Nah, Dok, tadi kita pas lagi arah ke studio sini. Tahu-tahu kan dokternya akan dengar saya teleponan sama kakak saya. Nah, ipar saya masuk rumah sakit lagi. Terus dia belagu tuh. Apa? Dipamerin kamar BPJS di sana. Ya, kan? Ya? Ya di sana. Tapi jangan jangan ngiri lah, Franky. Soalnya ini kalau di Amerika itu udah namanya BPJS gajinya dipotong berapa persen, Franky? 20%, 30% bisa. Kalau kita kan cuma berapa puluh ribu doang. Saya sih nggak ngiri, Dok. Orang di rumah sakit ngapain kita ngiri? Saya tuh nggak kebayang ya, artinya mohon maaf nih, amit-amit. Mudah-mudahan kalau saya sakit pun nggak usah sampai diopnam di rumah sakit, itu kan cukup di rumah aja. Ataupun memang sekarang kan ada home care. Ada home care. Mendingan kayak gitu di rumah kita bisa belagu. Enakan di rumah sakit lagi, Franky. Agak. Kebayang nggak? Oh, ingat nggak lagu pada waktu tahun 60-an? Apa? 60-an? Nah, Oh, ya ceritanya belum lahir. yang itu yang ada lagu terkenal itu ada sama Malam di Sin Carolus lagi. Itu pasien berarti ya? Iya, jadi pasien dia bilang dia senang banget, dia teringat sama susternya yang cantik gitu loh, gitu loh. Oh, itu gak bakal ada di rumah, Franky. Itu sampai dibikin lagu, coba bayangin. Tapi ini, Dok, ya pengalaman saya nungguin anak saya tempo hari keganggu di rumah sakit. Kenapa? Apaan kita lagi tidur asik-asik, toto jam sekian visit suster, cek lagi. Datang tengah malam, lampu udah gelap, datang dokter. Saya padahal cuma nemenin aja keganggu, apalagi saya jadi pasiennya kali, Dok. Oh, apalagi jadi dokternya. Dokter lagi tidur di gangguan mas suster. Enggak, dia visit. Dok. Visit, Dok. Ya. Dia balik lagi, baru mau tidur. Dok, pasien datang, Dok. Balik lagi dia. Ya, itu dia makanya kalau saya sih mendingan di rumah, Dok. Tidur bisa enak. Ya kalau kebablasan tidur nggak bangun lagi nggak apa-apa di rumah juga. Nah, jadi tadi sambil itu dia dapat konsultasi gratis tuh sama dokter Jaya. Ya nggak, tapi itu tadi ada keluar satu istilah tuh, Franky, yang kamu belum pernah dengar. Iya. Apa? Yang UTI tadi. Ya, UTI. Iya, saya kan UTI itu Nggak, kamu pikir apa tadi? UTI. Barang apaan itu? Nggak tahu spare part mobil apa ya. Namanya supir, kalau supir kan pasti larinya ke mobil mikirnya. Jadi UTI itu tadi dokternya udah jelasin, ternyata setelah saya Google tuh bahasa Indonesianya ISK, Dok ya. Iya, ISK. Nah, Infeksi saluran kemih. Nah, UTI itu kata-kata yang biasa diomongin sesama dokter. Urinary tract infection. Urinary tract saluran kencing, infeksi saluran kencing. Dan kebetulan korbannya itu bukan korban, pasiennya. Pasiennya itu ipar kamu itu perempuan. Iya, dia di Amerika sekarang. Ya. Nah, sekarang apaan itu ISK? Infeksi saluran kencing, ISK. Yang banyak apa enggak? Tapi yang jelas gini, karena sering ngobrol sama dokter Jaya, saya belagu tadi kan. Saya tanya, gejalanya gimana, Rik? Oh, panas. Nah, ya benar. Panas berarti ada infeksi. Ya mana? Sampai dirawat ya? Dirawat karena dan dia prosedurnya masuk ke emergency dulu katanya. Terus baru dapat kamar lah ya. Jadi infeksi saluran kemih. Sedikit saya mau cerita dulu nih backgroundnya dia, kondisi kesehatannya.
Jadi dia tuh ipar saya tuh udah 10 tahun nunggu donor ginjal. Gratis, Dok. Iya. Bagusnya di sana tuh gratis. Ya BPJS. Setelah 10 tahun ini, dia kebetulan tahun ini apa tahun kemarin ya? Tahun kemarin. Menjelang akhir tahun kemarin, kuartal ketiga kali ya. Dapat donor ginjal. Jadi di transplantasi ya. Betul namanya ya. Nah, itu dia harus kira-kira tadi mau ke Indonesia kan. Cuman dibatalin dulu karena nunggu kekuatannya pulih 100% dulu lah. Nah, tadi pagi Pamela kasih tahu kakak saya nyari gitu kan. Nah, udah saya telepon gitu. Jadi tadi pertanyaan dokter Jaya apa? Banyak apa enggak? Ya. Saya pernah dengar, tapi banyak enggaknya saya nggak tahu karena istilahnya Nggak pernah hitung. bukan hanya nggak pernah hitung. Saya tuh kan mau mikirin tuh apakah anyang-anyangan tuh termasuk ISK Nah, gitu. Kalau anyang-anyangan termasuk ISK berarti banyak. Karena saya laki-laki aja kadang-kadang anyang-anyangan. sebenarnya begini ya. Ini barangkali dari awal kita masih ngomong soal di badan kita nih. Badan kita tuh, kita kan untuk bisa hidup itu kan perlu dua paling sedikit. Makanan dan oksigen. Betul nggak? Makanan sama oksigen. Iya, oke. Oksigen masuk lewat napas, makanan lewat perut, mulut, masuk ke perut. Nah, itu kan dibakar. Hasilnya adalah pasti ada gas emisinya, Frankie. Emisinya tuh dibuangnya itu ada dua. Kalau yang padat ke belakang, BAB. Kalau yang cair lewat kencing, yang gas lewat napas. Itu gas buang, Frankie. Nah, itu hasil pembakaran. Jadi tugas ginjal adalah membuang sisa-sisa yang berupa cairan. Nah, tugasnya itu berat karena dia kerjanya 24 jam. Karena pembakaran itu kan terjadi seluruh 24 jam per hari. Nah, jadi semua darah kita tuh ada racun apa segala macam, semua dimasukin ke ginjal. Ginjal akan memilah nih. Yang ini masih berguna, ditarik ke dalam. Yang nggak berguna, dibuang di kencing. Nah, kebayang nggak dari ginjal masuk ke saluran, di ginjal tuh letaknya di pinggang sini, di atas. Jadi di pinggang ya. Yang bagian empuk-empuk itu kan, Dok? Iya, di belakang. Makanya kan kalau ke dokter suka dipukul tuh sama dokter tuh, duk gitu. Nah, itu untuk mukul ginjal. Kalau ginjalnya infeksi, sakit tuh Frankie. Gitu. Dipukul sama dokter. Nah, dari situ ginjal 2, kita punya ginjal 2. Saluran ginjal namanya ureter. Nah, saluran ginjal 2 biji itu yang turun ke bawah sampai ke kandung kemih. Kandung kemih di daerah panggul situ. Kandung kemih itu kecil lah, ukurannya setengah liter lah, seginilah setangan ini. Setengah liter sampai 1 liter. Kencingnya masuk ke situ, jadi ginjal, ureter masuk ke kandung kemih, baru uretra itu keluar. Si kandung kemih itu kayaknya punya pelampung ya, Dok ya? Iya, ada pelampungnya. Jadi kalau dia udah penuh, langsung di sini bilang, kebelet nih. Nah, makanya kalau itu kan tergantung, ada orang kan kalau rata-rata sih biasanya setiap 2 jam sekali, 1 jam sekali, pasti rasanya mau buang air. Itu harus dibuang karena itu memang udah penuh. Udah 1 liter, udah pasti langsung mau pipis. Tapi kalau orang yang rutin ya, setiap 1 jam sekali kencing, jadi sebelum penuh dia udah kencing. Bagus kan tuh, Dok? Lebih bagus daripada orang yang nunggu dia udah kebelet. Ya kebayang nggak, Frank? Kalau udah kebelet kamu mau kencing, pas begitu masuk ke WC, WC-nya penuh. Waduh. Nggak, kadang-kadang kan konyolnya gini. Kebelet mau kencing. Udah saking kebeletnya, begitu pas di depan urinornya, Dok, nggak bisa keluar, sakit. Nah, tapi masalahnya begini. Beruntunglah jadi laki-laki, Frankie. Setiap kali saya ke mall, saya sama istri saya pergi, kita laki-laki bisa langsung BAK, buang air kecil. Kalau perempuan nggak bisa. Ngantrinya panjang lagi. Tempatnya sama sih ya. Enggak, bukan. Kalau perempuan kan per kamar. Iya, tempatnya sama, situ-situ laki-laki ya, beda. Kamarnya paling ada 4. Yang baris banyak, dan biasanya kalau perempuan tuh lebih beser daripada laki-laki. Lebih sering. Jadi
need-nya lebih besar di situ. Dan konyolnya nih dok, kadang-kadang nih dok ya, kan saya ditanya sama anak saya, papi kok cepet banget kencing? Ya kencing mau diapain lagi? Ya kencing keluar gitu kan. Nah ternyata dia bilang, Pih, tadi ada ibu-ibu Pih di bilik kamar kecilnya tadi atau kamar buang air besarnya kan sama jadi satu tuh. Masa sempet-sempetnya dia dandan dulu, bukan dia keluar dulu deh katanya. Oh enggak, Nyiksa sebenarnya tuh. mestinya sih enggak ya. Kencing dulu, dandannya itu dicuci tangan, Nah tempat itu cuci tangan. maksudnya anak saya, kenapa istilahnya kok sempet-sempetnya dia istilahnya Soalnya adem di situ, Frank. duduk. Enggak, tapi masalahnya begini. Kalau cucu saya tuh paling seneng sama istri saya. Karena selalu setiap kali di mall baru jalan sedikit ada WC, yuk kita mampir. Karena kenapa? Dia tahu kalau dia nunggu kebelet dulu, ngantrinya panjang. Oh, perempuan. dia ngontrol itu, WC-nya bersih nggak? Dan satu. Tapi ada beberapa orang yang karena dia malas, ibu nih punya anak, malas, anaknya nggak dikasih minum, karena dia bilang repot. Kalau ke WC itu repot. Ke WC kan harus ditemenin sama ibunya. Kalau dikasih minum, kan sebentar kan anak kecil kan kandung kencingnya lebih kecil. Ya lebih sering dong. Ke WC, mamanya malas. Udah nggak usah diminum. Jadi selama ke mall nggak dikasih minum lagi. Karena dia malas untuk itu. Oh kalau sama istri saya enggak. Istri saya kalau pergi sama cucu, di tasnya dia pasti ada air putih. Minum. Jadi begitu ketemu ada restroom masuk. Kadang-kadang belum sampai ke tujuan udah 2 atau 3 kali ke situ. Nah itu yang benar, Franky. Dan satu gitu ya? saya selalu bilang, minumlah air putih sebanyak mungkin sampai kencing warnanya bening. Jadi apalagi kalau kebiasaan nih, jadi nggak kencing ditahan-tahan udah kebelet baru kencing, terus kencingnya warnanya kuning sekali, itu jelek, Frank. Itu artinya dehidrasi. Nanti bisa kena penyakit macam-macam. Itu dok, sekarang dokter dari tadi saya tungguin nih, anyang-anyangan termasuk itu kan? Jadi kita baru tahu anatomi dulu kan, tadi ginjal, ureter, kandung kemih, baru uretra. Nah kalau infeksi di dalam saluran itu namanya infeksi saluran kemih, ISK. Bisa di uretra, bisa di ureter. Tapi mestinya sih kalau yang normal itu baru di saluran kencing bawah. Uretra tadi. Tapi karena kan pentingnya aliran airnya itu dari ginjal, ureter, kandung kemih baru ke bawah. Masalahnya kalau infeksinya dari uretra, dari di bawah, masuk ke kandung kemihnya infeksi, infeksinya bisa kayak ikan salmon, Franky. Melawan arus, naik ke atas, ureternya yang infeksi, lama-lama ginjalnya infeksi. Kalau ginjal infeksi itu bahaya, Franky. Oh. Nah itu dia. Dok, infeksi tadi apa? Karena ada pengaruh kuman ya? Kuman, bisa virus, bisa jamur, bisa apapun, tapi paling banyak kuman. Oh, jadi yang barang dari luar masuk ke dalam, terus bikin kita susah gitu ya? Nah, yang paling harus dijaga untuk ISK itu adalah anak perempuan. Ipar kamu tuh tadi perempuan. Kenapa? Betul dok. Karena kakak saya laki-laki. Ya. Enggak, tapi begini maksudnya. Perempuan sama laki-laki bedanya apa? Uretranya pendek sama panjang. Kalau laki-laki kan sepanjang penisnya itu adalah uretra. Artinya kalau dia ada infeksi di ujungnya, untuk sampai ke kandung kemih, jauh, Franky. Masih senti-sentian lah ya. Masih sentian. Nah kalau perempuan itu kan dekat, cuman ya nggak beberapa tempat. Jadi infeksi di sekitar kelamin perempuan itu masuk ke dalam ISK-nya lebih gampang daripada laki-laki. Jadi perempuan lebih sering mengalami ISK daripada laki-laki. Karena uretranya pendek. Nah, masuk akal. Masuk di akal. Nah, di luar kulit kita ini kan banyak kuman segala macam. Bayang nggak? Perempuan kencing, habis kencing dia cebok kan? Cebok atau dilap. Itu kan kalau ada kuman di situ, masuknya langsung masuk ke kandung kemih, berarti. Karena saking pendeknya tadi uretranya ya. Nah, itu satu. Yang kedua, yang jadi masalah buat perempuan adalah sekarang kita kalau ke WC, yang ada bidet. Iya. Ada yang semprotan, ada yang bidet.
Saya bilang semprotan lebih bagus. Kenapa? Semprotan Kalau habis kencing, semprotnya dari depan ke belakang, dan rasanya lebih enak, lebih bersih. lebih bersih, ya kan? Hmm, Tapi kalau bidet nyemprotnya dari mana? Dari dari belakang. belakang. Dari belakang disemprot ke depan. Heeh. Yang di belakang itu kalau dia lagi BAB, isinya apa? Tinja. Ditinja isinya apa? Kuman semua. Jadi kalau dari pakai bidet, disemprot dari belakang, itu kuman yang asalnya dari sisa-sisa tinja itu masuk ke depan, masuk ke saluran kencing. Kalau perempuan ya, Ya, kalau laki-laki ketahan sama biji salak dok ya, Ya. Oh, sama buah salak ya. bukan. Kalau laki-laki mah itu jauh lah, Frankie. Oh jauh. Dan kalau kita lapnya pun masih jauh, itu berapa senti, Frankie? Oh iya, enggak itu kan ada buah salak di situ dong, yang nahan air. Lo enggak, tapi juga kalau dari situ sampai ke ujung penis ya, jadi kemungkinannya kecil kan? Mikropenis dok. Enggak, tapi itu yang membuat si perempuan itu resiko. Makanya that's why saya gini, cucu saya ada yang laki ada yang perempuan. Kalau laki sih saya nggak begitu peduliin. Karena kenapa? Yang laki-laki asal dia diajarin bahwa setelah kencing ujung penisnya itu dicuci atau dilap. Udah selesai. Tapi kalau perempuan tuh masih dibersihin dong. Iya. Karena di situ lembab kan, lembab nanti dia mau pesing dan segala macam. Ya harus disiram, tapi siram yang terbaik kan dari depan ke belakang, bukan belakang ke depan. Sesuai alirannya, jangan sampai ngeganggu ya dok ya. Bukan, karena di belakang itu isinya dari tinja. Tinja itu isinya kuman. Kuman disemprot dari belakang ke depan, masuk ke vagina, masuklah kemudian ke uretra. Makanya infeksi saluran kencing biasanya lebih banyak pada perempuan. Terutama kalau perempuan itu tidak diajarkan bagaimana menjaga kebersihan. Makanya khusus untuk anak cucu saya perempuan, saya ajarin istri saya minta istri saya tuh untuk nemenin. Habis kencing terus gimana caranya dia membersihkan sekitar daerah kelamin dan sekitar anusnya. Bagaimana cara membersihkan tinja? Bagaimana cara membersihkan supaya nggak kuman dari belakang masuk ke depan? Nah itulah kebenarannya kadang-kadang seringkali orang punya anak perempuan, tapi karena dia tidak ngerti, ya dia biarin aja. Kalau dibiarin aja, anak tuh akan kadang-kadang habis kencing dia diemin aja, nggak disiram. Kalau nggak disiram, ya bau Cebokin lah ya. pesing, bau pesing. Kalau ceboknya nggak bersih, malah dari belakang dibersihin ke depan, kuman pada masuk semua. Salah arah. Nah itu satu, itu infeksi. Jadi perempuan memang lebih banyak dan lebih rentan. Makanya harus diajarin. Yang namanya toilet training itu harus diajarin kalau perempuan. Dan satu, karena itu kan kadang-kadang kalau perempuan lama, maksudnya kencingnya tuh antriannya panjang. Jadi sering-seringlah kencing gitu loh. Begitu lihat ada restroom kosong, masuk kencing gitu. Jadi dia nggak mesti terbelet-belet gitu loh, nggak mesti kebelet. Nah itu kondisi normal. Nah kalau kita udah infeksi saluran kemih, apa tandanya? Itu yang tadi kamu bilang anyang-anyangan. Tanda infeksi saluran kemih itu anyang-anyangan, pengen. Masih ringan lah ya. Ya, artinya anyang-anyangan apa? Kamu kencing, Nggak tuntas. nggak rasanya kayak belum habis, tapi udah stop. Tapi nggak lama jalan lagi, oh kok mau kencing lagi gitu. Iya. Nah itu adalah tanda. Tapi itu kalau yang seperti itu, kalau berapa kali sering kejadian, be careful. Karena kenapa? Kalau infeksi saluran kencing masih di uretra, is okay. Masuk ke kening kemih masih oke, tapi kalau dia sampai naik ke ginjalnya bisa rusak. Tapi gini dok, saya kan punya keseringan dok ya. Minum sekaligus liter. Ya nggak ada masalah. Problemnya habis itu kencingnya terus-terusan. Iya, nggak ada masalah. Selama kencingnya itu kamu kagak tahan. Kamu tahu nggak? Nggak masalah ya. Pada tubuh manusia, apa yang mesti keluar nggak boleh keluar. Oh di situ sengsara, Frankie. Neraka tuh adanya di situ, Frankie. Kamu bayang nggak? Kalau ada datang pasien ke UGD, terjerit-jerit, aduh dokter sakit dokter, kenapa saya nggak bisa kencing? Begitu diraba, kandung kemih itu mestinya ada di bawah tulang, Frankie, sampai ke atas. Kebayang nggak kamu mau kencing tapi nggak bisa kencing? Orang prostat, wow gitu. Begitu sama dokter datang, dipasangin kateter langsung, bus keluar 1 liter, 1,5 liter, kadang-kadang 2 liter. Aduh lega, baru dia itu yang kencing nggak bisa keluar, itu sengsara, Frankie. Itu bisa pakai obat tuh dok ya? Oh enggak, pakai kateter aja kalau di depan mah. Lama ya? Yang satu, yang kedua,
Kalau mau berak, kamu nggak bisa berak. Kebayang nggak? Kamu orang tuh perutnya sampai gembung, tapi nggak bisa berak. Karena di bawah tuh ada tumor misalnya. Waduh, itu yang begituan itu sengsaranya, sakitnya setengah mati, Frankie. Sama dokter diapain? Diklisma, Frankie. Apa Klisma. Itu dimasukin kayak bahan, enzima. kayak minyak atau apa, tiba-tiba langsung keluar semua. Jadi ada propnya di situ tuh. Oh, Bom disodomi. itu disodomi dari dalam, prop keluar. Wah, itu bisa langsung keluar, bukan satu mangkok, Frankie, satu baskom. Aduh. Keluar. Habis begitu baru lega. Satu lagi, Frankie. Kamu kalau lagi udah kesel sama orang, unek-unek mau ngomong sama orang tapi nggak bisa ngomong karena nggak ada teman. Nah, itu juga Ya, sengsara, Frankie. Itu neraka kalau nggak bisa keluar. mau ceritain teman kita yang tadi, Dok. Iya. jangan. Enggak, tapi maksudnya Jangan saya, dibahas, Dok. apa yang mesti keluar itu kalau ditahan itu sengsara, Frankie. Itu yang saya mau ngomong. Baik yang dari mulut, yang dari Termasuk anus, otak. ataupun ada di situ. Makanya sih supaya kalau yang begitu itu nggak banyak keluar yang di atas, Sumpah serapah. otak itu jangan diisi sama hal-hal yang nggak perlu, Frankie. Yang nggak perlu, yang jelek-jelek nggak usah diisi sama begituan. Isi yang bagus-bagus aja. Kamu baca buku lah, Ya. yang Tapi motivasi lah, apalagi. Jadi diisi yang enak-enak. Jadi kalau keluarnya tuh yang enak gitu loh. Saya lebih bagus lagi, Dok. Apa? Saya nggak isi pakai apa-apa. Kosong. Kosong aja. Tidur. Berarti Lebih enak. kamu banyak sendawa, Frankie. Enak, Sendawa Dok. tuh karena kosong. Wah. Nggak banyak mikir, nggak banyak apa, hidup happy aja, santai-santai, Dok. Ya, tapi kadang-kadang banyak orang yang gak bisa, Frankie. Saya udah bilang sebenarnya cara tidak stres supaya kagak gitu kan, kadang-kadang orang saking stresnya ya mau keluar nggak bisa keluar. Dia posting di Instagram, Frankie, isinya maki-maki orang. Oh, jadi kalau yang maki-maki orang itu Iya, banyak penuh, komen-komen itu, Dok, banyak penuh, tapi dia nggak ada teman buat curhat. Dia komen. pampesannya di komen di Instagram. Oh, bukan di komen aja. TikTok. Kadang-kadang bikin itu Insta Story Wah. atau maki-maki apa di Facebook, di Instagram. Pernah nggak ada lihat ada orang maki-maki? Dia maki-maki pasangannya, maki-maki pacarnya di situ. Loh itu, karena kalau nggak keluar tuh rasanya, susah, Frank. Aduh, Makanya hidup kalau tuh- orang dulu, zaman dulu tuh beda, karena kan kita nggak punya medsos. Tulisnya di diary, Frank. Hidup kok dibuat susah, Dok, ya. Gini diary. Nah, karena diary-nya ini nanti dia udah meninggal gitu, diary-nya itu bisa dijadiin buku, Frankie. Karena di situ adalah cerita tentang sebenarnya yang apa ada di kepalanya. Kalau orang sekarang enggak. Dia kesel sama suaminya, diposting di Instagram, posting di Twitter. Nah, itulah yang Unfollow, iya. Terus udah gitu Saya nggak tahu kalau ya. yang nonton YouTube, ya komen di orang. Isinya maki-maki. Nah, jadi begitu, Frankie. Tipikalnya seperti itu, Dok, ya ternyata. Oh. Nah, sekarang kita kembali ke UTI nih. Jadi, Nah. ntar saya garis bawahin dulu, Dok. Anyang-anyangan adalah bagian yang masih sederhana orang yang kena Tanda IS, awal. tanda awal. Oke. UTI. Nah, sekarang namanya infeksi itu kan pasti meradang, Nah, pasti bikin panas. iya, makanya tadi saya Makanya tanya. tadi saudara kamu tuh panas. Tapi sekarang bagaimana kalau mau kondisi dia panas, ya biasalah infeksi ya panas, mungkin sakit kepala apa segala macam, dia ke dokter. Pemeriksaannya sangat gampang karena kalau orang yang UTI itu disuruh periksa kencing. Kalau ke rumah sakit pasti biasanya periksa darah lengkap, urin lengkap, ya, sama tinja, 3 sama serangkai. Ya. ronsen lah kalau itu adalah screening awal. Kalau UTI ketemulah di situ, apa yang ketemu? Yang jelas pertama ada leukosit. Leukosit itu sel darah putih. Yang Sel darah putih mestinya 0, Frankie. tentara ya, Dok, ya. Sel darah putih. Jadi kalau sel darah putih udah sampai ada di kencing, berarti di situ ada kuman. Berarti dia udah nyerang ke situ. Jadi sel darah putihnya mestinya 0, di situ 10 atau 20 per lapangan pandang besar LPB. Wah, ada infeksi berarti. Nah, di situ tuh kadang-kadang kalau dia ada infeksi kuman positif. Tulis kuman positif, jamur positif. Nah, jadi udah ketahuan dari situ. Jadi dengan periksa itu cuma paling berapa menit juga udah keluar hasilnya. Oh, tapi, Dok, kan tadi dokter bilang uretra. Heeh. Nentuin batasnya bahwa Batasnya kandung kemih. bukan
batas bahwa si kumannya itu udah nyampe nyerang mananya tuh dari lab gitu ketahuan nggak? Atau nggak ketahuan? Jadi kan misalnya gini, hasil kencingnya, urinnya nih dok, ada kuman, ditemukan kuman. Dia udah sampai di mana dia dokter tidak tahu, tapi pokoknya udah ada infeksi di saluran kemih. Okay. Apakah masih di bawah, di situ, apa udah sampai ke atas, itu perlu pemeriksaan yang lebih lanjut. Oke, jadi artinya ada indikasi di sini ada kuman, udah kita belum bisa tentukan ya bahwa ini masih di awal atau udah sampai ke atas gitu ya. Tapi kalau sampai dia udah demam segala macam ya mesti dirawat dong. Tapi begini, yang jadi masalah adalah ada beberapa kondisi itu yang membuat itu menjadi gampang infeksi. Nah, pada saudara kamu tadi, ipar kamu tadi, apa yang jadi? Dia adalah bekas operasi ginjal, transplantasi ginjal. Orang yang transplantasi ginjal, ginjalnya kan dari orang lain. Nah, itu biasanya dianggap sebagai benda asing. Nah, karena sebagai benda asing, maka supaya dia kekebalan tidak nyerang dia dan membuat dia rusak ginjalnya. Jadi ginjalnya ada 3 sekarang dia, Frankie. Dia kan punya ginjal 2, ditambahin ginjal 1 nih dari donor. Nah, supaya nggak diserang sama kekebalan, dia dikasih obat kortikosteroid untuk neken. Tadi disebutnya apa? Reject apa? Rejection. Menekan rejection. Rejection itu dibuang atau dilawan lah sama itu. Jadi artinya takut ginjal yang baru tadi diserang dan kemudian rusak malahan. Jadi supaya organ yang tadi donor tadi bisa diterima. Bisa diterima. Makanya ditekanlah kekebalannya supaya saat pamen dikasih tahu ini mah temen lah gitu loh. Kayak CS nih ya gitu. Kayak si Mola. Kan udah tahu kan teman sama saya. Tadi udah awal digonggong, lama-lama bilang nih ini teman gue gitu. Lama-lama saya datang nggak apa-apa. Kayak gitu. Nah itu ditekan. Nah kalau ditekan kekebalan itu sebabnya kalau masuk infeksi sedikit, infeksi jadi berkembang gitu loh. Oh oke. Jadi pada saat makanya tadi dia bilang ini sih karena dia makan penekan kekebalan gitu kan, dia ngomong gitu kan. Iya tapi kan menurut saya jawabannya tuh setengah salah dok. Kenapa? Kalau nggak ada yang bakal bikin jadi infeksi kan dikasih obat juga nggak ada masalah. Betul. Makanya orang yang habis ditransplantasi mestinya menjaga diri supaya nggak gampang infeksi. Jadi kalau kencing atau BAB tuh be careful untuk ceboknya. Nah kalau dia lagi ditekan kekebalan, nggak hati-hati itu ada kumannya berkembang biak karena tidak ada yang melawan kekebalannya itu tidak itu. Betul. Nah itu jadi ada 2 faktor. Pertama perempuan, mungkin dia kebersihannya kurang. Yang kedua dia minum obat yang penekan kekebalan. Nah, satu lagi nih dok, pertanyaan saya. Buat orang yang nakal, sifilis. Ya, nggak usah sifilis, GO paling banyak. Gonore, ya sama. Dia berhubungan, ada infeksinya emang ada di kelamin, namanya penyakit kelamin kan. Tapi di kelamin situ kan di situ ada 2 lubang. Satu uretra di atas, di bawah vagina. Infeksinya di vagina kan dia langsung tinggal nyebrang sedikit tuh, tetanggaan, masuk ke uretra. Termasuk laki-laki juga dok. Nah, udah masuk ke laki-laki juga yang berhubungan. Makanya kalau orang yang nama penyakit kelamin, ya sama juga itu ISK, ya naik ke atas juga sama. Nah kalau udah kena ke ginjalnya bisa rusak, Frankie. Rusak lagi. Jadi dia bisa naik ke atas. Itu namanya ascending infection. Jadi infeksinya naik ke atas. Tapi, nah ini kan ipar saya kan istrinya si Ricky ini, si Lika, itu dalam kondisi sudah berapa bulan nih dok? Itu sebenarnya ginjalnya udah dianggap orang sendiri loh. Kalau nonton film. Udah dia tidak ditolak, Frankie. Dia tidak ditolak, tetapi kan kekebalan penekan kekebalan itu masih dimakan sampai berapa saat. Oh gitu. Nah kondisi begitu dia tetap rentan. Nah sekarang begini masalahnya, kan kita tidak tahu nih yang masuk nih. Apakah kuman A, kuman B, kuman C. Nah kalau nggak tahu kumannya kan bagaimana kita bisa kasih obat. Kalau kuman kasihnya antibiotik. Maka biasanya setelah dia lihat ada bakteri, sama dokter apalagi tahu ini dia habis transplantasi ginjal, pasti dibiak. Dilakukan pemeriksaan namanya kultur, Frankie. Jadi kencingnya itu ditanam
di satu piring, plate Petri namanya, piring agar, ditaruh kumannya situ. Nanti dibiarin, itu makan waktu kira-kira seminggu lah. Kultur namanya. Di kultur terus dia numbuh tuh kuman-kuman. Nah, terus kumannya diperiksa sama dokter. Oh ini kuman A. Nah selain dicari kumannya apa, dikasih di beberapa plate ini dikasih antibiotik ini, antibiotik ini, antibiotik ini, antibiotik ini, dilihat yang mana yang mempan. Jadi kalau dikasih kuman, tuh dia numbuhkan kumannya. Dikasih antibiotik ini, di sekitar antibiotik itu bening, artinya kumannya mati. Kalau dikasih antibiotik yang di plate yang B, antibiotiknya B, oh ternyata kumannya tetap tumbuh, berarti dia nggak mempan. Nah, jadi dokter melakukan pemeriksaan namanya kultur dan resistensi. Antibiotiknya ada banyak dok ya? Banyak, diperiksa banyak. Jadi banyak-banyak piring lah. Ini jadi kencingnya nih taruh di piring A, B, C, C. Nah, yang ini kasih antibiotik A, antibiotik B, antibiotik C. Jadi dia periksanya kumannya apa dan dia mempannya sama antibiotik yang mana gitu loh. Dok, sekarang kan si Rika nih lagi dirawat nih dok. Itu panasnya dituruninnya pakai apa? Ya kasih obat anti panas. Anti panas aja dulu. Anti panas. Jadi itu bukan berarti ngilangin infeksinya tuh ya? Bukan. Nah untuk infeksinya dia mesti periksa kultur dan MO resistensi. Nah MO itu mikroorganisme resistensi. Dia tahu mana yang. Jadi nggak dibom langsung sama antibiotik. Kita nggak tahu dia mempan apa enggak. Jadi nggak boleh pakai sistem saya dok? Hah? Saya biasanya bertindak sebagai dokter sendiri kadang-kadang. Sok tahu gitu kan? Nggak bisa. Saya sakit apa nih? Saya tanya, obatnya apa aja? A, B, C, D, E. Saya coba A. Oh masih sakit. Ganti B. Masih sakit. Bisa mati Frankie. Itu sebabnya dia dirawat di rumah sakit, diperiksa itu. Nggak boleh. Jadi ya? nggak bisa sembarangan. Misalnya contoh ya, saya nggak tahu misalnya kalau ini ceweknya cewek nakal nih. Ternyata kumannya bukan ipar ya? bukan ipar kamu lah. Diperiksa ternyata GO. Ya kalau GO obatnya lain dong. Kalau sipilis obatnya lain dong gitu loh. Atau kalau kuman yang lain chlamydia biasanya juga. Yang bukan penyakit yang gitu ya. Chlamydia. Oh chlamydia berarti ternyata dia mempannya sama antibiotik ini dan ini. Yang dipakai obat yang paling mempan tadi. Tapi kan selama 1 minggu di kultur nih dok. Si kuman tadi tambah berangasan dong. Enggak, tapi dokter pasti dikasihnya di awal. Ya sebelum itu dikasih obat yang namanya antibiotik broad spectrum. Oh, apa tuh? Antibiotik yang bisa ngantem semua. Ya yang istilahnya kalau misalnya kamu ditembak pakai mimis gitu. Ini ada tikus nih, kita memang mimis ini pakai bom gitu. Dibom. Tapi kalau dibom itu biasa antibiotik begitu tuh nggak dianjurkan. Karena kalau itu sering dipakai nanti lama-lama kalau kamu infeksi bener nggak mempan pakai. Oh, jadi infeksi antibiotik segala ada tuh ya? Ya, itu antibiotik yang itu loh, bom sementara nungguin ini. Begitu ada gini ya langsung diganti sama dia yang sama yang spesifik tadi. Jadi itu buat sementara doang. Ini sesuai yang begitu masih dirawat kan, Ki. Apalagi kalau dia udah panas, apalagi kalau dia bekas donor ginjal seperti dapat resipien ginjal begitu. Jadi si ginjalnya sendiri dalam tanda kutip nih dok, sudah jadi bagian daripada tubuh. Iya. Cuman kalau kita nggak benar-benar memperlakukan ginjal tadi dengan ini, ada resiko lagi. Iya, masalahnya itu adalah tempat pembuangan. Kamu kebayang nggak sih? Itu pembuangan berupa air. Kalau kamu punya mobil kamu sebagus apapun, tapi knalpotnya dipampetin gimana, Pak? Nggak jalan. Iya. Pecah itu mesin dok. Itu dia makanya itu nggak bisa main-main. Kalau orang sakit ginjal, ya mesti diobatin yang benar. Termasuk itu infeksi. Kalau infeksi gampang karena kita tahu infeksi kuman, obatnya antibiotik. Tapi antibiotiknya apa? Harus dicari. Tinggal gitu dipilih deh tuh mau pecah di knalpot atau mau pecah di silinder blok tuh dok. Kompresinya gede mobil. Iya, makanya that's why. Makanya kan saya bilang kalau orang sampai nggak bisa kencing nih karena orang kena prostat, di rumah sakit menjerit-jerit tuh Frankie. Kedengeran sampai satu rumah sakit. Aduh sakit dokter, begitu dia keluar, aduh lega gitu. Nah, tapi ada lucunya juga ya. Tapi untungnya kakak saya agak perhatian ya. Begitu panas dia langsung bawa. Ya dong, namanya kan suami siaga, Frankie. Iya, tapi kan kadang-kadang ada orang yang istilahnya gini. Oh, cuman panas nih. Udah langsung kasih
obat turun panas dulu. Ya, apalagi kalau kaisar lagi. Itu bukan istri pertama lagi, selir ke nomor 99. Nggak diperhatiin lagi. Iya sih. Makanya jangan jadi kaisar, Franky. Punya istri satu dengan ratu satu, jadi bisa ada perhatian full. Itu kata saya loh. Bukan. Yang jelas mau jadi kaisar di mana, Dok? Siapa tahu. Di Jawa. Namanya Caesar, ya, namanya Julius Caesar namanya. Kamu kalau keren-keren punya anak satu kasih nama Julius Caesar, kaisar tuh Kalau langsung. Caesar mah ada, Dok, tapi udah lama nggak masuk TV dia. Jadi kalau teman saya ada namanya Sarjono. SMA udah Sarjono tuh. Oke, nah sekarang nih, Dok, orang-orang yang sakit tadi nih, Dok, sakit karena itu. Nah sekarang pengaruh nggak kalau misalkan obat kayak tadi penurun imunnya tadi, Dok, kita stop? Umur di stop yang kena ginjalnya dihantam sama kekebalan lagi. Kan udah berbulan-bulan. Ya itu kan dokter kan punya aturan. Oh. Dia masih dimakan itu karena dokter aturannya bisa sebulan misalnya dimakan. Sementara itu belum dilepas, terjadi infeksi. Kan itu yang jadi masalah. Iya kan? Memang kalau memangnya dia udah memang boleh dilepas ya dilepas ya. Dia kekebalannya bisa gitu loh. Jadi balik lagi ke hukum alam pertama, Dok. Apa? Penyembuhan harus happy, Dok. Oh Ya iya. kan? Jangan terlalu dipikirin. Jadi kalau kita happy kan itu kan otomatis Enggak, lebih alami sebenarnya begini. penyembuhannya. Kalau dia tuh nggak dalam pengaruh penekan obat penekan kekebalan, mungkin kalau ada infeksi, ada sih infeksi pasti yang masuk kan. Tapi badan itu punya Daya tahan. daya tahan. Daya tahannya itu bisa ngancurin segala macam itu. Yang kemarin waktu kita ngomong soal antioksidan tuh ingat nggak? Iya. Oksidasi di badan kita menghasilkan ROS, radikal bebas. Radikal bebas oleh sel makrofag, sel kekebalan itu, dia lempar ke kumannya langsung Kepek. hancur dindingnya, mati. Nah itu normal itu. Tapi masalahnya sih makrofag dan sisi kekebalan itu ditekan sama obat. Jadi dia ada satu kuman berkembang biak. Nah, itu dia. Jadi masalah. Nah, kalau Biasanya sih UTI itu tidak bikin sampai orang sampai meninggal seperti kayak serangan jantung atau enggak. Tapi kalau dia sampai meluas, naik ke ureter, naik ke jadi ginjal, lama ya, nanti obat infeksi ini. ginjal. Ngobatinnya jadi lama, Dok, Jadi ya. obat ini lama, jadi repot lah gitu loh. Ya makanya mesti sekarang sih udah kayak gini kan jangan terlalu banyak dipikirin, happy. Penanganan penyembuhannya dibantu sama otak, Dok, ya. Enggak, kalau antibiotik, kalau kuman ya harus antibiotik lah Penggi. Tapi maksud saya gini loh, satu hal ya, jangan jadi orang sembarangan. Begitu tahu, wah gue anjang-anjangan nih, gue UTI Minum obat. nih, minum langsung pergi ke apotek atau kemana gitu kan, ada toko obat kan, saya infeksi kencing nih, ini aja Pak yang paling bagus. Nah itu namanya minum obat sembarangan. Nah, waktu saya Bisa masih salah loh. enggak, tapi kalau waktu masih saya kecil nih, Dok, waktu masih tinggal di Tebet, itu di rumah tuh ada pohon kumis kucing. Iya. Kalau anjang-anjangan direbus ya, daunnya dipetik berapa biji, direbus, minum, sembuh. Ya kalau bukan infeksi. Kalau bukan infeksi Anjang-anjangan. semua. Anjang-anjang. Kalau infeksi sama daun kumis kucing nggak ngaruh tuh ya? Enggak ngaruh. Enggak, makanya that's why cuma dokter lah yang tahu. Jadi kalau kayak gitu ada mendingan nggak tanya ke dokter. Kalau ternyata tuh karena dia anjang-anjangan itu karena dia kebiasaan nahan kencing dan segala macam, berarti nggak ada kumannya. It's okay lah, no problem apa-apapun. Tapi kalau kuman ya mesti dikasih antibiotik. Antibiotik yang mana ya dokter yang tahu. Jadi jangan berobat, jangan sok-sok tahu, maka minum antibiotik. Coba begini, kalau kamu udah kebiasaan minum antibiotik, karena yang namanya toko obat mah tahu lah, yang begini antibiotiknya ini aja gini-gini. Kalau kamu makan antibiotik sembarangan gitu, nanti kalau kamu benar-benar sakit dan perlu antibiotik itu nggak mempan, resisten, jadi resisten, Didobelin intinya. nggak mempan, jadi harus cari obat yang lebih Keras. lebih keras lagi gitu loh. Jadi mendingan yang begituan serahkan ke dokter. Sekarang kan nggak ada masalah yang begitu orang UTI pergi ke puskesmas, dokter puskesmas juga tahu. Nah, Nggak mesti ke dokter urolog,
puskesmas juga tahu, di rumah sakit juga dokter penyakit dalam tahu. Oke. Kita udah tahu nih dok gejalanya dimulai dari panas badan nih dok ya. Panas, Panas badan, anyang-anyangan. jangan-jangan itu ataupun apa. Penyembuhannya itu juga udah kita kasih tahu. Nah sekarang dok, cirinya bahwa dia sudah tidak sakit lagi apa? Masa patokannya nanti dari Kencing temperatur? lagi. Oh berarti harus dicek lagi? Iyalah, makanya that's why mesti ke dokter. Oke. Tapi biasanya gejalanya jadi hilang. Udah kencingnya udah lancar, tidak panas lagi, nggak minum obat panas, anti panas, udah nggak panas lagi. Oh jadi seperti itu, jadi mesti dicek lagi artinya Iya. tuh ya? Ya nggak panas lagi kan bisa aja udah tertanggulangi, tapi masih kumannya masih ada kan bisa aja. Nah sekarang kan gini dok, si Udin aja kalau kita suruh minta tolong bersihin mobil aja kadang-kadang masih ada yang cemong-cemong ya dok, masih ada yang nggak bersih. Kalau kita dikasih antibiotik itu pasti bisa habis total nggak tuh? Habis total. Kalau dia dipakai pemeriksaan MO resistensi tadi. Oh, oke. Jadi artinya dia itu memang bisa memusnahkan secara tuntas. Tapi kalau nggak diperiksa itu, dibom aja sama antibiotik apa, kadang-kadang bisa baik. Itu namanya dikasih bom. Sama aja nih sekarang kalau ada lalat, kamu ketok pakai ketokan lalat kan bisa mati. Tapi kamu bom juga bisa mati kan? Bisa. Iya, tapi kamu juga kena dampaknya gitu loh. Ya sama seperti itu. Jadi kadang-kadang kalau nggak tepat dia nggak mati. Artinya masih kumannya masih ada. Itu kalau Nanti bisa berbiak lagi. itu dok, kayak kemarin Iran dibom di rumahnya, ya bukan cuma yang ditarget sampai keluarganya juga kena. Ya biarinin aja lah. Yang penting asal jangan nyasar ke sini lagi. Jauh nyasar. Biarin aja lah itu negara-negara gitu itu. Enggak, tapi maksudnya kan seperti tadi dok. Iya. Kita jangan ngebom. Sembarangan. Kalau bahasa cerita silat Koping Ho, ngebunuh lalat pakai golok babi katanya. Wah. Ya itu berlebihan. Makanya jangan minum antibiotik sembarangan lah. Gitu. Karena resistensi antibiotik yang resisten macam-macam itu banyak sekali. Karena orang seringkali beli antibiotik langsung ke toko obat tanpa tahu bahwa itu memang betul bisa pakai buat ngehantam kuman itu apa enggak gitu loh. Si toko obat juga nggak salah kan sebenarnya Oh kan? enggak, dia kan kebiasaan nih. Misalnya ada pasien datang beli antibiotik. Kamu sakit apa? Kencing nanah katanya. Oh gitu. Oh, dia tahu kencing nanah itu obatnya. Padahal belum tentu kencing nanah itu memang memban sama obat itu kan. Iya, iya. Ya namanya orang jualan, cepat laku lah. Bukan hanya cepat laku, kalau salah kan nggak apa-apa, nanti lu beli lagi ke gua gitu kan. Yang lain ya. Iya. Oke, jadi nggak terlalu harus dikhawatirin, cuman kalau misalnya kita, nah satu lagi deh. Sebelum saya lupa. Begini, ini kebetulan yang agak mirip sama dia tuh nih ya, Frankie ya. Adalah orang, tadi kan dia kekebalannya menurun gara-gara dia habis transplantasi. Ada orang yang kekebalan menurun, orang HIV. Ada orang yang kondisinya kekebalannya jelek. Yang itu juga gampang kena infeksi sebenarnya. Nah sekarang gini dok, saya mau tanya. Sekarang dia udah masuk nih rawat inap. Begitu udah ketahuan, oh ini nih, sambil nunggu hasil tes kultur tadi dok, boleh nggak dia pulang ke rumah? Jangan. Janganlah, nanti daripada bolak-balik lagi. Emang kamu sangka gampang masuk rumah sakit? Dituntas dulu. Nah kalau dia udah ketahuan dia infeksinya ini, antibiotiknya ini, dikasih antibiotik, habis begitu baru pulang boleh. Oh, jadi setelah penanganan selesai dapat antibiotik yang tepat. Nanti kan tinggal kontrol lagi ke rumah sakit. Ada beberapa orang kalau dia kekebalannya memang jelek sekali ya Frankie ya. Bukan cuma dia menjalar sampai ke ginjal, dari ginjal bisa menyebar ke seluruh tubuh Frankie. Jadi infeksi seluruh tubuh. Nah itulah yang bisa bikin mati. Orang HIV misalnya, karena kayak begituan itu bisa mati Frankie. Karena bisa menyebar ke seluruh tubuh. Kekebalannya sama sekali nggak ada. Bukannya itu bukan gara-gara transplantasi, tetapi memang kekebalannya rendah kan. Jadi tanpa dikasih obat pun seorang yang tertular HIV ya sudah turun ya kekebalannya ya. Makanya itu salah satu gejala orang HIV misalnya. Orang kena diare kan, kita kalau kita kena diare kan muntaber 1-2 hari juga baik kan. Nggak sampai 1 hari kita juga baik. Orang HIV setengah bulan mencretnya nggak berhenti-berhenti. 1 bulan nggak berhenti-berhenti.
Salah satu tanda HIV itu. Lama. Lama sembuhnya karena nggak punya kekebalan. Oh, gitu. Jadi kalau misalnya orang mencret berhari-hari, berminggu-minggu, be careful, periksa. Siapanya, Dok? Nggak kekebalan. HIV-nya? Nggak kekebalan. Iya. Termasuk ke itu. Karena Tapi itu kan diare kronis. HIV kan bukan melulu orang karena nakal gitu, Dok. Enggak. Siapa aja bisa kena HIV kan, Dok ya? HIV bisa karena suntikan, bisa karena pasang tato, bisa kan pasang tato lagi. Tato apa juga termasuk tato alis dan segala macam bisa aja. Bisa dari cukur kan pakai yang Iya. bisa karena Bekas juga. orang, ya. Apapun lah. Narkoba bisa. Oke. Nah, sekarang, Dok, kalau misalkan balik ke kayak tadi, Dok. Kalau misalkan kita udah penanganan, kita ke awal lagi. Masalah gejala tadi. Orang kan cebok kita sebut, Dok, ya. Ceboknya udah bener nih dari depan ke belakang. Artinya sesuai aturan. Udah kuman masuk, Airnya jelek, iya airnya kotor. kotor. Bisa juga. Bisa. Makanya kalau cebok kalau tempatnya kotor nggak jadi. Ya makanya kayak cucu saya kan. Itu masuk WC mau kencing, mau BAB, ada yang ngambang-ngambang. Nggak jadi saya mau kentut aja. Itu di switch langsung gue. Daripada di situ kotor, kadang-kadang kan misalnya tempat WC juga WC-nya kotor gitu. Ya daripada WC-nya kotor disemprotin air kotor, yang mendingan kamu lap aja. Makanya kalau isi saya kalau bawa cucu ya ke tempat WC, dia selalu bawa tisu basah. Tisu basah yang non alkohol ya, Dok ya? Iya. Atau pakai alkohol? Ya nggak tahu lah, tisu basah ada yang buat ini, buat anak perempuan itu nggak terlalu keras. Nggak terlalu pedes. Jadi bersihin kan nggak mungkin nahan BAB kan. Tapi kalau tempatnya kotor, ya jangan disiram sama air kotor. Kemarin saya aja ngikutin cucu dokter tuh. Tuh. Nggak jadi deh. Udah. Tapi bukan karena kotor ya. Switch-nya masih jalan ya. Masih, otak saya masih bagus. Kan jadi BAB aku mau kentut aja kan. Ya itu Di kan switch langsung. cuman kita kasih appetizer. Oke, Dok, jadi ini buat orang-orang yang memang ada UTI atau apa tadi singkatannya? ISK. Atau ISK, infeksi saluran kemih atau kencing, itu sebaiknya dilihat daripada awalnya dulu, Dok ya. Jangan lupa bahwa kebersihan tempat kita kencing itu juga pengaruh. Nah, sebentar, Dok. Laki-laki bisa nggak ada air kan kencingnya kan dari atas ke bawah nih, Dok. Sekarang kan laki-laki kan tempat kencingnya kan di luar kayak gitu. Itu kan bekas-bekas banyak orang tuh, Dok. Ya enggak kan itu keluar, dia kan Iya. bukan ikan salmon yang bisa melawan arus. Itu pertanyaan saya, bisa nggak dia narik ke atas gitu? Nggak ya? Enggak, tapi masalahnya kan kadang-kadang ada orang kencing dia ujungnya kagak dilap, nggak bisa selesai. Nah. Kagak dicuci bersih. Ya bisa, tapi kalau dicuci bersih, dicucinya sama air kotor sama aja. Bukan kalau nggak dia Masalahnya tangannya bekas kotor, dilapnya pakai tangan. bukan masalahnya kamu tuh kerjanya tuh di kali atau di sawah, rendeman kan. Itu bisa masuk. Bisa ya? Lah, bisa lah. Oh, kalau itu bisa, tapi kalau membuat hamil nggak ya? Enggak, Oh. enggak. Soalnya ada yang sampai ngotot tuh. Bisa bikin hamil katanya Dari kolam gara-gara renang ya. berenang, kolam renang. Jadi di kolam renang juga bisa Ya kalau kolam ketepak. renang kotor, tapi kolam renang mostly enggak. Kalau yang benar, karena Ada kolam renang kaporit, dikasih ya? kaporit, itu kumannya mati semua. Oke lah, Dok. Jadi yang paling penting itu ya, jangan kita berasumsi bahwa kita ini gara-gara diturunin dia punya kekebalannya terjadi seperti itu. Dicari dulu penyebabnya apa. Ya. Gitu ya. Oke lah, kalau saya anyang-anyangan nggak masalah, karena saya kan sekarang udah susah nih. Saya tinggalkan udah nggak ada daun kumis kucing yang seger lagi, ya terpaksa harus Enggak, beli. tapi obat kumis kucing sekarang ada yang tabletnya kok, kapsulnya. Kapsul kumis kucing ada. Ya, kemarin Kamu beli di Tokopedia juga ada kumis Kemarin kucing. saya beli yang udah kering, Dok. Ada yang udah kering, tapi ada juga yang berupa larutan, ada yang berupa kapsul. Ada, Bang. Karena ternyata setelah saya baca, daun kumis kucing itu banyak manfaatnya. Emang. Terutama kayak saya ini kan
supir akap gini kan trayek jauh. Kalau misalkan kita kadang-kadang kepaksa nahan kencing. Karena kita habis makan, lupa kencing, tapi tengah jalan lagi pas nyetir, baru timbul pengen kencingnya. Rest area masih jauh lagi kan. Makanya saya anjurkan, kalau supir akap tuh punya pispot di dalam lagi. Itu punya botol yang lehernya besar. Supaya masuk tapi bisa keluar. Karena kalau botol lubangnya kecil, bisa masuk nggak bisa keluar, masuk rumah sakit deh. Oke, botol aqua aja, Dok. Aqua. Ujungnya bisa masuk nggak bisa keluar pergi. Yang penting kan lubang keluar airnya, Dok. Gitu. Nggak usah dijujulin sampai masuk, emangnya isi bensin, Dok. Kebayangkan, udah dijijil sampai masuk nggak bisa keluar ke rumah sakit pergi. Itu namanya salah pakai koteka, Dok. Iya kan? Kotekanya salah ukuran, bukan salah ukuran. Ternyata koteka tuh ada ukuran loh, Franky. Tahu kan? Tahu. Ya ada macam-macam ukuran. Ya itu Dan ada yang mutu tinggi sama mutu jelek, Franky. Itulah hebatnya manusia, Dok. Kalau menurut saya nih, Dok, koteka salah satunya untuk mencegah adanya infeksi tadi ditutupin, Dok. Kan sorry maaf ya untuk yang di Papua. Mereka kan penduduk asli sana yang masih di pedalaman, kan belum semuanya menggunakan baju kali, mungkin ya, Dok, ya. Dulu ya. Tertentu. Sampai sekarang masih ada yang Nah, koteka itu menurut pemikiran saya bagus supaya nggak terjadi gampang masuk ke dari ISK tadi, Dok. Dibentengin lah ya. Apalagi di atasnya kan dikasih bulu-bulu lagi. Nggak tahu. Ada bulunya. Nggak sempet lihat. Kadang-kadang dikasih bendera apa lagi. Saya waktu ke sana tuh 17 Agustus dipasang bendera ujungnya lagi. Ini benar-benar nih, si Pamela. Begitu saya ke Sorong nih sama dia. Di otaknya dia, Pak, saya mau lihat orang yang pakai koteka. Sampai sana ya namanya Sorong kan udah kota besar. Mana ada. Ada, tapi itu dalam tanda kutip itu perjanjian, kita cari orang, terus ternyata itu ada tempat yang memang kunjungan wisata. Ya kita masih ke sana, bukan di kotanya bener gitu kan. Tapi kamu tahu nggak bahwa koteka itu diikat di pinggang, ada ikatannya. Karena kalau nggak diikat itu bisa kemana-mana, repot lagi. Iya. Diikat ke pinggang. Nah, yang perempuannya itu pakai jerami doang ya. Kayak hula-hula. Hula-hula Hawaii. Oke, Dok, jadi artinya di sini nanti saya kasih tahu deh sama si Ricky. Ricky, lu mesti jaga ininya. Caranya gimana, Dok? Cara ngasih taunya, Dok? Ya terserah kamu lah. Nggak usah pusing-pusing, nanti saya minta tolong sama si Hendy cepet diupload. Ricky, lu tontonin episode ini nih. Gitu, Dok. Oke, Dok. Ada yang lain, Dok Darja ya mau kasih taunya? Itu aja, Dok ya. Oke, makasih. Terima kasih sudah menonton X Undercover. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan ditunggu ya video-video kami selanjutnya. Nah, buat kalian, jika ada pertanyaan untuk Dr. Jaya, boleh banget komen di bawah. See you guys!